Hello Wedding Press dengan Andi di sini. Kali ini kita akan demokan cara untuk membuat website undangan digital di localhost ya. Jadi, jika kebutuhan saat ini Anda mau belajar dulu membuat website berbasis WordPress tapi belum ada kesempatan untuk melakukan pembelian domain dan hosting, maka bisa coba di localhost. Ya, ibaratnya kita langsung bikin di komputer kita tapi tidak secara online. Nah, untuk persiapannya, silahkan Anda download dulu file yang namanya SOM. Nah, di bagian link ini kita bisa klik di bagian download dan kita akan gunakan versi SOM-nya. Kalau Anda menggunakan Windows, nanti Anda tinggal pilih saja ya, bisa pakai PHP version yang 74 atau yang 8. Kita nyarankan yang 74, di bagian sini tinggal kita klik saja download. Atau jika Anda pengguna seperti OS ya, atau yang di bagian Linux juga silahkan, nanti sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Oke, silakan download. Nanti tampilannya adalah yang seperti ini. Kita bisa nanti tinggal aktifkan bagian yang Apache dan MySQL yang ini. Nah, selanjutnya kita juga pastikan download file WordPress-nya. Silakan Anda ke wordpress.org. Nanti tinggal kita klik di bagian Get WordPress. Lalu kita tinggal pilih saja di bagian WordPress yang di bagian sini. Nah, jadi tinggal Anda download versi yang terbarunya. Nanti akan ada file yang seperti ini, bagian khusus untuk file WordPress-nya. Oke. Nah, untuk persiapan di bagian website yang akan kita buat ya, website undangan di localhost ini, pertama kita bikin dulu bagian websitenya. Jadi tinggal kita cut dulu tadi di bagian file WordPress yang kita download. Lalu Anda silakan login ke bagian local disk C. Jadi di bagian local disk C ada nanti folder SOM. Nah, di bagian folder SOM ini kita tinggal cari nanti yang namanya htdoc. Nah, di bagian sini ada htdoc, tinggal kita buka dan kita letakkan bagian file WordPress yang tadi. Oke, nah ini WordPress-nya 6.1 yang terbaru. Selanjutnya kita tinggal ekstrak, klik kanan ya, kita WinRAR extract here. Nah, kita ekstrak. Nah, ini yes to all aja karena saya udah ekstrak untuk yang WordPress. Nah, ini ya. Nah, file WordPress-nya. Tapi kita mau kasih nama ya, nanti nama website kita misalnya website undangan, maka di bagian foldernya ini kita ganti ya. Jadi di bagian sini kita rename, kasih nama website undangan. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita bisa akses dengan link localhost/website undangan. Nah, selanjutnya untuk proses konfigurasinya itu kita aktifkan dulu di bagian file SOM ini ya, tinggal kita klik start untuk Apache-nya dan juga MySQL-nya. Oke, kalau sudah kita tinggal membuat database-nya. Buat database itu ada di bagian sini, localhost/php/myadmin. Kita tinggal enter. Nanti akan muncul seperti ini, kita klik new. Nah, kita kasih DB misalnya database ya, nama database-nya DB website undangan ya. Nah, ini kalau sudah, ini tinggal kita create saja. Oke, nah ini akan muncul ya database website undangannya. Oke, nah untuk mengakses bagian website kita, tadi kan kita bikin di bagian localhost / lalu kita ketikkan website undangan. Nah, jadi bikinnya seperti ini. Dan ini untuk settingan awal kita harus mengkonfigurasinya terlebih dahulu. Untuk proses instalasinya, tinggal kita pilih language yang akan kita gunakan dan kita klik continue. Selanjutnya kita akan ngatur database-nya. Kita klik let's go. Nah, di bagian database name ini kita masukkan ya bagian database name yang ini tadi. Nah, DB website undangan berarti kita gunakan di bagian sini. Selanjutnya untuk bagian username database-nya kita kasih root saja. Nah, di bagian password kita kosongkan, nggak usah diisi. Database di bagian sini juga localhost. Kalau sudah kita submit. Oke, selanjutnya kita run the installation. Oke, nah ini kita masukkan di bagian awal ini website undangan, username-nya misalnya. Nah, ini bisa aja nih password 123. Nah, ini kita confirm aja, nanti bisa diganti. Nah, email kita juga bisa kita masukkan, email yang kita miliki, contohnya. Ya, Anda bisa masukkan dengan email Anda, lalu kita klik install WordPress. Oke, nah ini never dulu dan ini kita klik bagian login. Oke, nah ini website undangan.
Nah, tadi kan passwordnya di bagian password 123. Kita klik remember me, login. Oke, nah jadi ini sudah siap di bagian website kita. Kalau kita klik di bagian sini visit site, ini website localhost/website undangan yang kita buat dengan hanya memanfaatkan localhost ya. Jadi untuk editing bagian profile, misal klik di bagian sini edit profile, Anda bisa mengcustomize bagian halaman profile Anda. Contoh misalnya color scheme, ini tinggal ganti. Nah, ya tinggal sesuaikan kebutuhan Anda, terus Anda bisa kasih nama, terus nanti kalau tadi passwordnya bisa klik set new password yang baru ya, dan juga kita nanti bisa update profil untuk hal selanjutnya. Nah, cukup mudah bukan untuk pembuatan website undangan digital di localhost. Selanjutnya kita tinggal ngatur aja lagi. Contoh, misal kita ke bagian appearance DOMS. Nah, ini left dulu. Nah, di bagian DOMS ini kita gunakan DOMS hello. Jadi kita nggak pakai DOMS yang ini, tinggal kita ke bagian add new. Lalu kita pilih Hello Elementor, kita installing. Nah, kalau sudah kita klik activate. Oke, selanjutnya dia butuh instalasi Elementor. Tinggal kita klik bagian install Elementor. Oke, jika sudah kita klik activate. Nah, ini kita close saja dulu. Oke, nah jadi website kita sudah terinstall plugin khusus untuk Elementor. Kalau yang lainnya tidak mau dipakai, ini bisa aja kita tinggal klik di bagian sini, lalu kita klik delete. Oke, apply. Nah, selain langsung di bagian sini, biasanya kita juga bisa mengatur bagian misalnya DOMS-nya nggak mau kita pakai semuanya, kecuali yang DOMS hello. Kita bisa aja login ke bagian folder kita tadi, bagian website undangan. Ya, nah ini kita tinggal cari nih, ya bagian WP content. Nah, di bagian konten ini kita tinggal DOMS. Nah, selain Hello Elementor nih, kita tinggal seleksi semuanya, kita delete. Nah, jadi kalau kita refresh, nah, dia cuman pakai DOMS Hello Elementor. Atau Anda juga bisa untuk melakukan instalasi misalnya plugin. Jadi kita mau instalasi plugin yang namanya Wedding Press ya. Jadi di bagian sini kita tinggal copy paste saja di bagian foldernya, masukkan ke bagian sini. Atau kita juga bisa pilih nanti di bagian add new, masukkan di bagian add new plugin. Nah, coba kita masukkan di bagian sini, kita cari file khusus untuk Wedding Press. Oke, ini kita masukkan, kita paste bagian folder Wedding Press. Kita klik kanan, extract here. Nah, Wedding Press ya, ini nggak usah dipakai, delete saja. Dan kita coba ke bagian plugin. Oke, dia sudah ada, tinggal kita klik activate. Nah, kita tinggal masukkan lisensinya. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal klik activate lisensi. Dan kita masukkan kode lisensinya dan kita klik activate. Oke, nah kode lisensi sudah bisa kita pakai ya. Cuman ini masih merah-merah nih. Nah, cara mengoptimasinya, kita juga bisa kembali ke bagian folder khusus untuk simpanan di bagian web kita tadi, di bagian folder browser, folder komputer kita ya, yang di bagian SAM, htdocs, terus nama bagian websitenya. Yang pertama kita edit adalah di bagian WP Config. Klik kanan di bagian sini, kita menyarankan Anda melakukan instalasi plugin aplikasi khusus untuk Notepad++. Jadi di bagian sini klik kanan, tinggal nanti open with Notepad++. Nah, ini kita bisa masukkan khusus untuk code WP Config-nya. Nah, kita masukkan memory limitnya di bagian sini, kita copy dan kita letakkan di bagian baris ke-20. Nah, lalu kita save. Oke, selanjutnya ini kita coba lihat tadi di bagian sini kan memory limit 40 ya. Kalau kita refresh, nah dia sudah naik ke 512. Sekarang yang bagian merah-merah ini itu ada di bagian HT access. Jadi kita cari di bagian sini ada HT access file. Klik kanan, open with Notepad+. Nah, nanti muncul yang seperti ini. Lalu kita letakkan yang ini. Kita letakkan di baris ke-15 dan kita save. Oke, selanjutnya kita kembali ke bagian sini dan kita refresh. Ya, sudah bisa digunakan. Kalau sudah, ini pilih aja di comment kitnya dan kita klik save change. Oke, nah selanjutnya kita coba untuk import template undangannya ya. Kita ke bagian post, add new untuk bikinnya. Nah, ini kita coba demo. Lalu kita pilih di bagian khusus untuk kategoris. Ini masih belum ada ya. Teks juga kosongkan saja, nggak apa-apa. Lalu kita kembali ke bagian sini, publish dulu. Kita publish. Oke, nah ini kita edit with Elementor. Nah,
Untuk tampilan yang seperti ini, pastikan yang kita pilih di bagian setting ini adalah fetch layoutnya dengan Elementor Canvas ya, supaya dia full satu layar. Nah, lalu kita klik di bagian icon WDP-nya, oke, dan kita coba salah satu demo template-nya. Nah, misalnya kita mau gunakan khusus untuk demo yang berapa ya? Yang ini deh, 47. Kita klik insert. Nah, ya, dia bisa terimport ya ke bagian desain dari website kita. Kita klik update dulu. Dan kita kembali ke bagian exit to dashboard-nya. Oke, kita kembali ke bagian websitenya. Nah, ini kalau kita perhatikan di bagian linknya, ini masih ada tanggal-tanggal yang seperti ini. Ya, yang harus kita setting itu ada di bagian setting, ambil yang permaling. Atur di bagian sini dengan pilihan post name. Selanjutnya kita save change. Nah, ini kalau kita perhatikan dia akan berubah. Nah, ini not found. Bentar, ini harusnya bisa kita hapus. Nah, ya. Jadi nggak perlu lagi ada tadi tanggal-tanggal. Jadi kalau kita perhatikan di bagian post dan kita pilih di bagian quick edit, linknya adalah seperti ini. Bisa mau kita edit lagi, misalnya demo saja namanya. Kita update dan kita coba lihat. Nah, ya, halaman demo. Nah, jadi page-nya bisa kita atur untuk desain undangannya. Oke, cukup mudah bukan untuk pembuatan cara membuat website ya, khusus untuk undangan digital di localhost, dan juga cara instalasi WeddingPress dan penggunaan template digital siap pakainya WeddingPress yang bisa Anda gunakan untuk membuka layanan jasa undangan pernikahan digital Anda pastinya. Oke, silakan dicoba. Semoga videonya bermanfaat untuk Anda. Saya Andi Hermawan dari WeddingPress.